warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan isi absensi dulu sebelum kita melakukan praktikum di sore ini. Sebelum kita mulai praktikum di sore ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, silakan. Sudah selesai. Sudah isi absen, teman-teman semua? Sudah mengisi absen? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah mengisi, apa kabar semua? Baik, Pak. Apa kabar? Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Hanya dia. Oke, ya, ini angkatan ini sudah mulai tatap muka? Sudah mulai kampus? Halo? Oh, kayaknya ada sebagian yang udah, ada sebagian yang belum sih, Pak. Semoga dilancarkan ya tatap muka, yang baik yang tatap muka atau yang tetap perkuliahannya online. Semoga perkuliahan dilancarkan, semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini materinya yaitu kita sudah masuk ke framework ya. Kita sudah masuk ke framework, salah satu framework yang bisa kalian gunakan dalam membuat program berbasis website. Khususnya di sini yang saya akan jelaskan framework yang basisnya adalah bahasa pemrogramannya PHP. Nah, di sini ada data terkait beberapa framework yang mungkin basisnya PHP ya, seperti Laravel, CodeIgniter, PHP, dan yang lain. Nah, data di tahun 2018, 19, dan ke belakang itu, bahwa terlihat framework yang cukup banyak menggunakan ya saat ini, yaitu framework yang cukup tinggi di sini, Laravel. Ini framework yang yang dasarnya itu PHP ya. Tapi kalau misalnya sekarang ini kita bandingkan dengan framework yang lain, misalnya seperti framework JavaScript, Node.js atau React.js, mungkin ya sudah banyak juga yang menggunakan Node.js, React.js, sudah banyak yang menggunakan. Nah, karena kita di awal mempelajari bahasa pemrograman yang menggunakan PHP, kita di sini menggunakan framework yang yang dasarnya itu bahasa pemrogramannya PHP. Nah, ini ada berapa nih? Kalian bisa Pak, saya pengen belajarnya pakai CodeIgniter, silahkan gitu ya. Ada juga Laravel. Nah, tapi based on data di sini, Laravel yang di tahun 2018 ke sini itu yang cukup tinggi perkembangannya di framework Laravel ini. Nah, untuk framework yang kita akan cobakan gitu, kita akan coba bahas, kita coba akan implementasikan, yaitu di sini framework Laravel. Tapi silakan kalau misalnya kalian ingin menggunakan framework lain, tidak dibatasi gitu ya. Contohnya kemarin ada teman kalian, kalau saya di awal mengajarkan CSS, terus JavaScript, ada juga yang coba membuat dengan React.js, itu lebih bagus lagi ya. Karena kalian sudah bisa begitu mengekspor sendiri teknologi yang ingin kalian pelajari. Oke. Nah, ini praktikum kita langsung coba mengimplementasikan gimana sih caranya mencoba membangun website dengan menggunakan framework Laravel. Di sini sudah ada yang pernah menggunakan Laravel framework, teman-teman? Kalau sudah ada, boleh chat di... Baru nonton tutorialnya aja sih, Pak, saya, Pak. Oke, nggak apa-apa, bagus. Tapi baru nonton doang sih, belum bener-bener coba nonton. Ya, berarti kan sudah mulai mencoba belajar lah ya. Selain Berli, ada lagi yang sudah coba menggunakan PHP, menggunakan framework Laravel? Saya belum pernah, Pak. Belum pernah, oke. Oke, berarti di sini secara keseluruhan mungkin belum pernah menggunakan framework ini ya. Tapi nanti silakan kalian explore, karena
Karena belajar website itu nggak cukup kalau hanya kalian mengikuti perkuliahan aja ya. Perkuliahan kan cuma apalagi nih pemrograman web itu satu mata kuliah ya. Jadi desain web sama pemrograman itu digabung jadi satu mata kuliah dan sangat singkat saya kira itu. Jadi misalnya 7 pertemuan membahas tentang web design, nanti 7 pertemuan lagi membahas web programmingnya, itu kan cukup waktu yang singkat menurut saya. Jadi silakan kalian explore lagi nanti di mata kuliah ini. Saya hanya memberikan kayak pengantar-pengantar lah, basic-basicnya gitu. Tapi untuk membuat website yang powerful gitu ya, kalian harus mencoba belajar sendiri. Baiknya sih malah kalian coba cari-cari project yang sederhana lah, misalnya teman kalian ada yang punya usaha atau punya perlu bantuan untuk membuat website, silakan kalian tawarkan gitu. Misalnya mereka belum bisa bayar tinggi ya nggak apa-apa, nama juga kalian masih tahap belajar ya, misalnya atau kalian membuatkan dengan cuma-cuma juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ada suatu kalau belajar itu di project itu ada suatu kepuasan gitu, apalagi kalau misalnya sistem yang kalian kembangkan itu dipakai sama teman kalian gitu. Atau mungkin enggak ke teman, misalnya ke saudara yang mungkin punya bisnis, punya usaha, silakan kalian coba bantu melalui project website ini. Nah, nanti juga kalian ada mata kuliah lanjutannya itu project perangkat lunak kalau nggak salah. Nah, itu isinya kalian mengembangkan project gitu, bikin project sendiri. Nah, untuk membuat website berbasis framework ini, pertama untuk mempermudahnya kalian coba menggunakan Composer ya. Composer apa sih? Saya sudah share screen belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dan, nah, Composer adalah tools dependency ya, yang ketergantungan lah, dependency manager pada PHP. Jadi tergantungan itu maksudnya apa sih? Diartikan ketika project PHP, jadi kalian kan sudah mulai membuat project PHP, baru sudah membuat koneksi dengan database, CRUD gitu ya. Ketika membuat project PHP, yang kamu kerjakan masih membutuhkan library dari luar. Oke. Pasti kalau kalian membuat project itu nggak murni membuat kodenya sendiri gitu ya. Misalnya, sudah ada yang pernah bikin fitur ini nih gitu ya. Ya kalian tinggal pakai aja gitu. Itu kan library namanya, library dari luar. Nggak ada masalah, misalnya nggak mau Pak, saya pengen bikin sendiri gitu ya, silakan, tapi waktunya itu kan akan lama, karena mungkin PHP itu kan open source. Open source itu berarti user pengembang juga dengan mudah, dengan gratis mengembangkan library, dan library itu biasanya mungkin mereka kasih coba-coba juga gitu ya di sini. Nah, jadi ketika kalian mengembangkan project PHP, yang kamu kerjakan masih membutuhkan library dari luar. Nah, Composer berfungsi sebagai penghubung antara PHP yang kamu buat, yang kalian buat dengan library dari luar. Nah, nanti kenapa sih Composer ini? Nanti kode yang kalian buat mungkin lebih terstruktur dengan menggunakan konsep MVC. Sudah pernah dengar menggunakan konsep MVC? Sudah pernah dengar konsep MVC? Belum? Saya belum, Pak. Nah, jadi nanti kita kan sudah mulai menggunakan framework. Framework itu apa sih framework? Framework itu kan kerangka kerja kan? Ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan mengimplementasikan framework Laravel ini, ya pertama kalian harus tahu dulu kenapa sih mesti framework. Framework apa sih? Framework itu adalah kerangka kerja. Jadi kalian membuat program itu ada aturannya, ada rule-nya. Kenapa sih mesti pakai framework gitu ya? Kenapa sih mesti diatur? Nah, bayangkan kalau kalian membuat program dengan PHP yang kemarin kalian kerjakan, gitu ya. Misalnya, pertama dikerjakan oleh A, dikerjakan dengan gaya pemrogramannya sendiri gitu ya. Terus program itu dilanjutkan ke teman kalian, gitu. Misal kalian sudah selesai di project itu, sudah pindah ke project lain. Nah, project itu mau dikembangkan. Project itu dikembangkan, dilanjutkan teman kalian. Nah, bayangkan kalau teman kalian melanjutkan mengerjakan, tapi
kan yang mengerjakan kalian sebelumnya dan kalian yang tahu dari mana ke mana, ya paham nggak kesulitannya? Paham nggak kesulitannya? Paham, Pak. Nah, misalnya sekarang nih yang simpel aja, kalian dikasih tugas dari saya nih, terus dikerjakan oleh A. Nah, stop A selesai, kode itu saya kasih ke teman kalian yang lain. Tolong dikembangkan programnya seperti ini. Tahap pertama pasti mempelajari kode program yang dibuat, dari mana ke mana ke mana. Nah, paham? Nah, makanya ada framework, ada kerangka kerjanya, ya, ada aturannya. Nah, ada aturannya. Jadi aturan yang paling mendasar di framework itu adalah MVC. M itu adalah model, view itu ya, V itu view, C itu controller. Nah, ini. Jadi di dalam program itu dipisah menjadi 3 bagian. Bagian model, view, dan controller. Apa itu model? Model itu adalah yang berhubungan dengan database, query. Oke, jadi model itu berhubungan dengan database. Apa sih view? View itu berhubungan dengan tampilan. Ya, controller apa? Berhubungan dengan aliran data, logiknya. Nah, dipisah menjadi 3 ini, model, view, controller. Jadi kalau misalnya nanti ada salah menarik data, query data, yang kita betulkan di mana? Yang kita betulkan di mana? Model, view, atau controllernya? Controller, Pak. Yang berkaitan dengan database, berkaitan dengan query database, misalnya menampilkan data. Misalnya saya disuruh nampilin mahasiswa yang semesternya udah lebih dari 8 semester, terus salah muncul semua tuh. Itu yang kita perbaiki di bagian mana? View-nya, Pak. Bukan, di bagian modelnya. Model itu berkaitan berhubungan dengan database. Ya, paham? Jadi model itu berhubungan dengan database. Ya, jadi query itu di model. View itu berkaitan dengan tampilan, warnanya, tata letaknya, ya CSS-nya, HTML itu di view. Control apa? Aliran datanya. Misalnya proses login. Proses login apa sih? Pertama input username sama password. Nah, terus dilempar ke ke model kan. Query-nya betul nggak? Oh, dapat. Balik lagi ke data selanjutnya dikontrol. Jadi berkomunikasi sebetulnya. Controller, view, dan model itu berkomunikasi, saling berhubungan. Nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Sampai sini paham dulu nggak terkait dengan MVC? Paham, Pak. Paham ya? Oke, jadi itu kenapa sih mesti kita pelajari framework? Biasanya kan yang diatur itu kadang-kadang aturan itu bikin kita ngerjainnya lebih ribet ya. Saya pengen ke kampus gitu. Terus ada aturannya, kampus tuh harus naik ini, pasti lebih ribet. Tapi kalau kalian laksanakan terus itu malah lebih nyaman lah. Nah, ini framework pasti kalian kalau kalian mengerjakan itu awalnya pasti lebih terasa ribet. Wah, kok kalau misalnya saya mau bikin query, buka dulu modelnya. Terus kalau misalnya kalian pengen tampilan ke view. Kalau kemarin kalian pelajari kan satu semua kan, ya kan, bisa jadi dalam satu folder yang sama gitu kan. Kalau yang mana? Sekarang dipisah, model, view, controller. Oke, sampai sini pertanyaan? Belum sepertinya, Pak. Oh ya, nah ini sekarang kita coba mulai kita mencoba menjalankan Laravel dulu, memastikan Laravelnya dapat dijalankan. Pertama tadi yang tahapan awal kita butuh Composer. Nah, silakan kalian download di sini. Share di chat ya. Nah, downloadnya di mana? Di sini. Composer Setup Excel. Silakan kalian download di sini.
Kalau sudah, silakan kalian install. Sudah diinstal? Saya sudah, Pak. Kalau yang belum boleh chat. Kalau nggak ada yang chat berarti saya anggap sudah semua. Sudah semua berarti ya? Oke, berarti sudah semua nih. Nah, silakan kalian buka CMD, memastikan komposernya itu sudah terinstall di PC kalian. Buka command prompt-nya, terus apa? Ketikkan komposer. Kalau sudah keluar ini berarti sudah terinstall di laptop kalian. Ketikkan komposer. Sudah? Yang belum? Oke, belum. Jadi pertama kalian download dulu di sini. Di sini kalian download ininya, komposer setupnya, terus kalian install. Setelah kalian install, buka CMD-nya dan kalian ketikkan komposer. Pastikan muncul ini di CMD-nya setelah kalian ketikkan komposer. Sudah? Oke, sudah? Ya, semua ya? Maaf Pak, sepertinya saya yang tadi kan downloadnya masih belum Pak saya Pak. Ini kayaknya kayak koneksi daerah rumah saya lagi jelek Oh gitu. ya dong, Ini nanti entah kenapa nggak ini juga Pak. Makanya saya juga susah. ya udah apa. Nanti rekamannya nanti saya share, nanti silakan dicobakan lagi kalau koneksinya sudah stabil ya. Via. Baik Pak. Oke, Baik, yang lain Pak. gimana? Yang lain aman ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, setelah komposer ini, nah mulai kita membuat project Laravel. Jadi sebetulnya Laravel itu bisa kalian download di website Laravel, tapi karena kita sudah menggunakan komposer, kita manage-nya itu menggunakan komposer ini. Jadi pertama, kalian ke tempat install exam-nya, terus jalankan dulu exam control-nya, jalankan.
di start database dan ininya apa web service-nya, web servernya sorry. Udah, nanti masuk ke folder htdocs. Sudah masuk ke folder htdocs? Sudah? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, ini kita masuk ke CMD lagi, cuma pakai shortcut aja. Klik shift, tahan. Jadi shift tahan, klik kanan. Nanti di sini ada open PowerShell window here. Ada nggak? Shift-nya ditahan, klik kanan, begini. Jadi ini langsung arah ke ini. Kalau misalnya pakai CMD biasa boleh aja nanti CD terus arahkan ke folder ini. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai shortcutnya, masuk aja ke folder ini. Shift-nya tahan, klik kanan, open PowerShell window here. Sudah masuk sini? Sudah, Pak. Nah, ini kalian ketikkan perintahnya seperti ini. Ketikkan perintahnya composer create project Laravel siswaku misalnya 2021. Jadi ini komposernya karena kalian pakai komposer, pakai perintah komposer. Ini perintah untuk membuat project. Nama metodenya create project. Nah, ini nama library-nya Laravel, sales Laravel. Ini nama projectnya siswaku _ 2021. Ini versi dari Laravelnya yang nanti yang kita ingin gunakan gitu ya. Biar tipenya disamakan aja, biar nanti takutnya kalau tipenya berbeda ada kode yang nggak support atau yang support nanti kita lama mencari permasalahannya. Jadi biar sama gitu, pakai versi yang sama aja. Kalau udah, tinggal di enter. Nah, ini membuat project Laravelnya. Yang lain gimana? Sama? Keluarnya seperti ini? Sama, Pak. Sama ya. Sudah sukses menginstalnya? Pak, kalau saya nggak bisa, Pak. Saya Apa? Errornya apa? bukan package-nya. Apa? Nggak ditemukan.
could not find package versi. Versi Laravelnya. Iya. Coba saya ya pakai yang apa? Saya share di chat. Gimana? Kayaknya beda ininya Pak. Apa? Oh, Versi PHP-nya gitu. versi PHP-nya beda. Ini tulisannya could not find package Laravel with version 583 in a version installable using your PHP version. PHP-nya pakai versi berapa ya? Itu. PHP di mana? Buat ngecek PHP-nya itu kalian bisa pakai ini. Masuk ke examnya, terus masuk ke examnya, terus masuk ke folder PHP, masuk ke CMD ini, terus cek PHP -v. Nah, nanti terlihat versi PHP yang digunakan. Nanti kalau misalnya versi PHP-nya lebih tinggi, berarti cari Laravel-nya yang lebih tinggi gitu. Coba dicek versinya berapa, versi PHP-nya versi berapa. Misi Pak. Ya. Tadi saya gitu juga. Kan itu kan kalau mau download Laravel yang 583 ya. Dan saya coba nggak pakai versi, dia langsung download yang paling atas bisa. Iya betul. Kalau Yang misalnya download yang 863 jadinya. Jadi kalau misalnya versi PHP-nya terbaru, ya berarti pakai Laravel versi yang terbaru. Artinya kita nggak tentukan versi Laravel di sini. Jadi langsung aja tulis composer spasi strip project strip Laravel / Laravel spasi siswaku_2021. Di sini boleh nggak usah pakai tipe. Jadi defaultnya ngarah ke versi yang terbaru. Gitu. Cuma nanti untuk yang saya kan pakai versi Laravel ini, nanti takutnya nggak apa-apa. Nanti kalau ada case-case yang nggak bisa jalan gitu ya, nanti coba kita selesaikan bareng-bareng gitu. Ini kenapa saya sepakati pakai versi ini, biar nanti pas prakteknya nggak ada problem-problem. Pak ini misalnya nggak bisa, ternyata karena versinya ini. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya sudah pakai versi PHP yang terbaru lebih tinggi lagi, berarti versi Laravelnya juga yang terbaru. Apa? Sudah dicoba? Sudah berhasil semua?
Halo, Saya sudah, Pak. sudah semua ya? Ini komposernya boleh di close aja. Yang ininya serah kalian mau di close juga nggak apa-apa, tapi biarin kayak gini juga nggak apa-apa. Kecilin ini aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita sudah berhasil menginstal nih. Kalau sudah berhasil menginstal, dia adanya di exam, biasa di datanya htdocs. Terus nanti ada folder namanya siswaku underscore 2021. Nah, ini sudah komposer tersebut sudah menginstalkan Laravel di dalam project kalian. Otomatis ya komposer itu di apa? Menginstalkan Laravel di dalam project siswaku yang kalian buat. Habis ini paham? Paham, Pak. Nah, lanjut. Ini sudah ya. Nah, sekarang menguji project yang kalian buat itu sudah berhasil diinstal Laravelnya. Silakan kalian buka localhost, terus siswaku. Nah, akan masuk ke sini nih, localhost/siswaku 2021. Sini. Nah, kalau kalian ingin membuka websitenya, kalian harus masuk ke folder public di sini. Karena indeksnya adanya di public. Kalau misalnya kalian lihat di siswaku 2021, public, di sini ada index.php. Indeks apa? Indeks itu adalah file PHP yang pertama kali dijalankan oleh si interpreternya, ya. Nah, index.php-nya itu ada di public, berarti kalian harus buka public. Klik public. Atau kalian langsung ketik localhost/siswaku/public. Nah, ini kalau sudah muncul ini berarti sudah berhasil terinstall Laravelnya. Sudah? Sudah berhasil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, tapi kan aneh ya kalau misalnya kan biasa kan buka website itu kan misalnya siswaku_2021.com ya. Langsung ngebuka websitenya. Kalau ini kan siswaku_2021.com kasih /public baru masuk sini. Nah, nanti kalian bisa pakai ini. Pengaturan server dengan menggunakan PHP Artisan Serve. Caranya gimana? Caranya kalian masuk ke project-nya. Nah, sekarang masih di htdocs ya. Nah, ini silakan kalian ketikkan di sini. Jadi apa? Siswaku 2021. Nah, masuk sini. Nah, kalau sudah, ketikkan PHP Artisan Serve. Ini menjalankan nih. Servernya kita jalankan. Nah, ini nanti bukanya di IP ini. Sudah disiapkan IP-nya. Copy. Ya, ini ya. Nah, kita buka di sini. Nah, sama tampilnya. PHP Artisan Serve. Ya, paham? Paham, Pak. Paham ya. Jadi pertama, arahkan ke folder project-nya, terus kalian ketikkan perintah PHP Artisan Serve. Jadi sekarang ini servernya seolah lagi berjalan nih. Kita panggil IP-nya di sini. Sudah? Sudah bisa semua?
Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini udah kita sudah menginstal Laravel melalui Composer, terus sudah kita mengatur servernya, soal mengatur servernya di lokal yang kalian sudah siapkan. Nah, sebelum bahas lebih lanjut tentang isi di dalam Laravel, kita pahami dulu terkait routing di dalam Laravel. Jadi router itu apa sih? Merupakan bagian yang berfungsi, yang merupakan bagian yang mengurusi pemetaan atau mapping antara URL dan controller. Jadi tadi kan kalian sudah saya jelaskan sekilas tentang controller, karena itu model, view, controller. Jadi model itu berkaitan dengan database, view itu berkaitan dengan tampilan, controller berkaitan dengan aliran data. Nah, di sini dikatakan router adalah merupakan bagian yang mengurusi mapping antara URL dan controller. URL berarti ada di mana? URL ada di mana? Ini URL kan? Ya. Contohnya kita buka doc di sini. Arahnya ke sini kan, laravel.com. Nah, ini kan URL-nya. Diarahkan ke sini. Nah, oke. Jadi yang menghubungkan antara controller dengan URL-nya. Misalnya, kan nanti kita akan membuat banyak page, ya kan? Misalnya yang kemarin kita pelajari, kita bikin page home, bikin page artikel, page galeri, page contact us misalnya. Nah, nanti page itu kan berhubungan dengan URL kan? Sepakat nggak? Misalnya ke home, berarti kan /home. Ya, Iya, Pak. ya pas kita ini. Nah, not found, karena emang belum ada kan? Misalnya ke artikel. Ini juga not found, belum ada. Oke. Nah, itu kita aturnya di root. Kita aturnya di router. Ya, kita ngatur semua mapping antara controller dengan URL, kita daftarkan di dalam root ini. Oke. Nah, jadi ada beberapa model penulisan pada root, selalu seperti ini. Ketik root _2 metodenya apa? Bisa get, bisa post kan, yang kalian sudah pelajari. Bisa metode get, bisa metode post. Linknya misalnya linknya about, atau linknya misalnya home, atau misalnya linknya galeri gitu ya. Nah, ini nama controllernya. Oke, ini nama controllernya. Nah, ini contohnya, ini contoh penulisan routingnya, root _2 get. Nah, ini destination of request-nya ininya home. Di sini misalnya home, ini destination of request-nya home, artikel, galeri. Kalau slash aja apa? Kalau slash aja apa? Halaman utamanya ya. Kalau misalnya slash aja berarti ini aja. Paham? Bisa dipahami? Paham, Pak. Paham ya? Di sini bisa kita tulis get slash aja nih. Berarti itu halaman utama. Pas buka websitenya tuh ngarahnya ke sini. Function return ini view _2 make hello. Jadi saat kita panggil dengan metode get ke URL ini, misalnya www.apa.com gitu ya. Nah, di sini slash berarti kan mengarah ke homepage-nya ya, tanpa ada URL lain setelahnya. Fungsinya apa nih setelah kalian panggil ini dengan metode get? Return ke view, return ke view. Kan tadi saya bilang ada view, model, controller. Jadi dia langsung manggil ke view. Gitu. Jadi nggak ke controller nih ya. Kalau ini contohnya bisa langsung ke controller, tapi di sini dia manggil ke view. Tampilkan sesuatu, kan ada view, model, controller. View itu berkaitan dengan tampilan. Jadi saat kita memanggil metode memanggil root dengan metode get ke URL ini, fungsinya apa? Panggil view hello. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Terus lanjut. Ada ya? Nah, ini contohnya biar lebih paham.
kita langsung akses seperti apa sih root itu adanya di mana? Adanya di folder project-nya, terus root cari ya, folder project, terus cari ini root, nah web.php di sini adanya. Jadi di project-nya root, terus di web.php kalian buka pakai Notepad++ silahkan. Nah ini nanti daftar mapping ya, daftar mapping itu semua ada di sini. Ya ini kan baru satu, artinya baru ada satu page yang terdaftar, baru satu URL yang terdaftar, yaitu URL apa yang sudah terdaftar? Baru URL apa yang sudah terdaftar? Ini kan? Slash aja, berarti ini apa? URL untuk apa? Yang awal. Homepage-nya. Ya, homepage-nya. Nah, saat memanggil homepage, dia arahkan ke mana? Ke view welcome. Nanti view welcome itu di mana? Adanya di view. Nanti kita lihat view itu ada di mana ya. Jadi sementara kalian nah view ada di sini. Nah, itu ya. Jadi ini sudah terpisah nih. Jadi roots ya, roots. Nah, jadi pas dia manggil ini di homepage dia panggil return view welcome. Nah, view itu kan tadi MVC, di V-nya dia lihat view itu adanya di sini di resource views. Nah ini dia panggil ini. Nah itu kan tadi tampilan yang tadi, tampilan depan ini kan, docs, Laracast, new, blog, nova, forge, ya nggak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, sementara itu ini dulu ya, karena bahasan kita masih di roots, belum ke view sebetulnya, masih di roots. Oke, bisa lanjut ya. Nah, contohnya kita karena belum masuk ke view, coba bagian sininya kita komentarin ya. Kita bikin apa? Kita buat roots baru. Kita buat roots baru, sama-sama untuk homepage. Nah, tapi returnnya kita ganti. Kita ganti jadi ini. Halaman homepage. Halaman homepage. PR. Halaman. Nah, coba sekarang kita ubah ini ya. Kita ubah ini, coba kita jalanin. Ini kita akses. Nah, sekarang halaman homepage, selamat belajar Laravel. Dia nggak manggil ke ininya. Silakan coba kalian akses di web.php-nya, roots-nya kalian buat seperti ini. Yuk. Sudah?
Sudah? Sudah, Pak. Halo? Sudah semua? Ada yang belum? Bisa ya? Bisa? Nah, sekarang kita buat roots yang lain ya, artikel ya contohnya. Kita buat di sini. Get artikel. Halaman artikel. Nah, ini artikel. Nanti ini kan homepage. Kalau kita mau masuk ke halaman artikel, berarti URL ditambahkan apa? Tambahkan apa? Slash artikel. Ya, slash artikel. Nah, ini halaman artikel, ini adalah halaman artikel. Nah, ini kita sudah buat 2 roots. Silakan dibuat untuk roots artikelnya. Sudah bisa? Sudah? Halo? Bisa, Pak. Udah ya. Nah, ini untuk roots. Nah ini. Jadi tadi yang bahasan saya di awal terkait dengan model, view, dan controller. Nah, ini saya perdalam lagi terkait dengan model MVC ini. Jadi model MVC itu model yang sangat umum ya di framework biasa. Hampir framework dasar itu memiliki model namanya MVC, model view controller. Bisa nggak Pak tambah dengan layer yang lain? Ya boleh aja sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, ini prosesnya. Jadi dari user ke controller ya, bisa ke controller, terus request data misalnya ke model ini berhubungan dengan persistent dan business logic atau berhubungan dengan data, berhubungan dengan database. Nah, setelah itu, setelah si user request gitu ya, dari model itu tampilkan ke view. Oke, seperti ini. Jadi controller itu Pak, controller itu terkait dengan aliran data, view itu terkait dengan tampilan, model itu terkait dengan database. Jadi MVC memecah sebuah aplikasi menjadi 3 bagian, yaitu model, view, dan controller. Model yang berhubungan dengan database, tadi saya jelaskan, model berhubungan dengan database. View yang berurusan dengan tampilan, dan controller mengatur alur jalannya aplikasi atau aliran data. Nah, beberapa framework sudah menerapkan proses MVC. Hampir semua saya kira framework yang umum ya, itu menerapkan konsep MVC. Laravel, CI, ya itu menerapkan konsep MVC. Kalau Laravel lebih strict malah MVC-nya. Jadi betul-betul kalau di kalau untuk tampilan benar-benar harus di view. Kalau di CI lebih fleksibel gitu. Misalnya di control kan harusnya mengatur aliran data. Tapi kalau misalnya kepepet gitu, view itu bisa dimasukkan dalam controller kalau CI. Ya. Nah, dengan Laravel konsep MVC sangat dimudahkan karena terdapat fungsi-fungsi khusus yang memperpendek baris kode kita. Oke. Nah, nanti pertemuan hari ini sampai nanti minggu depan kita bahas dari model
dari mulai view, terus kita masuk ke controller, kita masuk ke model. Nah, ini kita coba kita bahas ke view dulu. Yang paling simple, yang paling terlihat, yang paling mudah dipelajari pasti di bagian view kan, terlihat. Nah, kan kita masuk ke bagian view dulu. Nah, jadi Laravel ada framework yang menganut pola MVC dengan V adalah view. Nah, coba kita view itu kan berkaitan dengan tampilan ya. Jadi di sisi klien, artinya di sisi klien yang berkaitan dengan HTML-nya, terus berkaitan dengan CSS-nya, berkaitan dengan mungkin JavaScript-nya. Nah, contohnya kita mulai coba bikin view. Nah, view adanya di mana sih? Adanya di project. Terus kalian buka resource, buka view. Nanti kalian buat file namanya homepage.php, terus about.php. Nah, adanya di mana tadi? Project, terus resource, view ya. Terus disuruh bikin apa? Buat apa? Halo? Halo? Oke, masih dengar? Halo? Halo, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke ya, nah kalian buat homepage dulu. Jadi coba save di folder project kalian. Tadi nama project apa? Ini siswaku. Adanya di mana terus? View itu ada di mana? Project terus? Resource, Pak. Resource, view. Nah, bikin namanya homepage.php. Homepage.php. Nah, oke, silakan dibuat seperti ini. Buat homepage.php sama about.php. Nah, about.php ini isinya. Kan buat homepage-nya dulu, terus buat about.php. Sudah homepage-nya? Sudah, sekarang about-nya. Sudah about-nya? Halo? Sudah, Pak. Nah, sekarang kalau si homepage ini, homepage mana sih ininya? Homepage ini kan? Kalau homepage ini dihapus ya.
Nah, kalau homepage ini saya mau gunakan view yang sudah kita buat ini, berarti di mana kita letakkannya? Di mana? Saat kita ke homepage. Kalau ini kan belum ya, ini masih ke yang tadi. Nah, kalau kita pengen mengakses homepage, terus yang nampil ini homepage selamat belajar PHP yang kita tulis ketikan homepage.php ini. Berarti apa yang kita harus tambahkan? Di root Pak. Ya, di rootnya. Rootnya kita buat seperti apa? Di sini, ini saya komentari aja ya, jadi biar enggak. Nah, di rootnya seperti apa? Kayak yang atas Pak, yang return Ya, view. kayak yang atas. Berarti ini apa? Home. Homepage. Apa ya? Nah, homepage selamat belajar PHP. Terus tadi apa? Ada apa lagi? Ada about. Nah, berarti ini apa di sini? About. Kalau saya panggil about, apa? About. Sampai sini ya? Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, ini kita sudah masuk ke view nih. Kita masuk mulai ke view. Jadi yang pertama yang memperantarai antara model, view, control itu adanya di root ya. Di root itu kita bisa menghubungkan ke view atau bisa kita menghubungkan ke controller gitu ya. Silakan dibuat. Sudah? Sudah Pak. Oke, kalau sudah. Nah, terkadang kita itu meletakkan view itu ke dalam folder-folder agar view-nya lebih rapi ya. Nah, ini maksudnya di dalam view ini kan semua pas kita klik view, nggak mungkin ini semua page itu ada di dalam folder view, tapi bisa kita buat itu lebih rapi. Misalnya, oh ini page, saya buat pages. Nah, terus homepage-nya, homepage dan about-nya saya pindahkan ke dalam folder pages. Kalau ini kan berarti udah hilang nih, nah ketemu pasti. Nah ini kan, ini error nih, kenapa? Apa error? Apa error? Ada tahu? Halo? Halo? Gak nemu homepage-nya. Iya, karena kan tadi saya homepage-nya sama about-nya saya pindahkan ke halaman apa? Ke halaman ke folder pages, berarti saya tambahkan page di sini. Bisa juga seperti itu. Page-nya lagi, about-nya juga lagi. Nah, silakan coba lakukan about dan homepage-nya masukkan ke folder page-nya, terus kalian sesuaikan roots-nya.
Sudah? Sudah selesai? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini terakhir di bagian view. Nah, pasti kita membuat website itu sifatnya dinamis ya. Jadi artinya ada komunikasi yang saling berkiriman data ya. Contohnya di dalam view tadi kan, kalau view tadi kan sifatnya statis ya. Pas kita panggil view, terus tampilan seperti ini kan statis. Tapi nanti pasti kita bikin website itu sifatnya dinamis. Jadi yang ditampilkan di view itu sifatnya dinamis dari data yang misalnya data yang diambil dari model, yang diolah dari model, terus ditarik datanya di controller, dan dari controller itu kita lempar ke view. Nah, itu gimana caranya ya? Nah, caranya kita coba belajar dari database, dari data yang bukan dari database, tapi dari data yang langsung kita buat di dalam roots-nya. Ya. Nah, gimana kita bisa buat seperti ini? Ini sudah saya siapkan juga. Nah, nih. Kita buat roots namanya siswa. Nah, di dalam sini ada data namanya variabelnya saya kasih nama siswa. Datanya berupa array ya. Array pertama indeks 0, indeks ke-1, indeks ke-2 gitu. Nah, data ini kan kalau tadi nggak ada yang dilempar ya. Kita langsung manggil ke view-nya aja. Tapi kalau ini ada data yang dilempar. Nah, cara melemparnya gimana? Nah, panggil ininya, panggil view-nya, terus koma pakai perintah compact, terus masukkan variabel datanya di sini. Oke, nah nanti kalian buat namanya kalian buat index.php dalam folder siswa. Jadi kalian di view ini bikin folder namanya folder siswa. Terus di dalam folder siswa itu ada index. Di dalam folder siswa, di sini saya buat index view siswa index. Oke. Coba kita panggil sekarang, panggil di sini siswa. Oke, error. Tadi siswa bukan sini. Index view siswa. Apa nih errornya? Roots-nya nih, di roots-nya error. Mungkin dot indexnya kali Pak, rootnya itu. Dot indexnya. Mungkin Harusnya- harus slash kali Pak. Harusnya bisa sih. Nah. Oh ya. Tadi mana? Roots ya, di sini. Mana kok? Oke, bisa juga kita panggil gini. Siswa titik indeks ini berarti ngarah ke folder siswa dan panggil indeksnya. Nah, compact itu apa? Compact itu data yang dilempar. Coba silahkan kalian buat dulu. Pertama, roots-nya kalian tambahkan ini. Setelah itu kalian buat folder siswa
Dan di dalam folder siswa itu kalian buat file index.php-nya isinya ini. Nah, pertama kalian buat dulu roots-nya. Sudah bagian roots-nya? Sudah bagian roots-nya? Sudah. Nah, selanjutnya kalian buat folder siswa, dan folder siswa itu kalian buat index.php ini. Pokoknya yang untuk index.php-nya saya kirim di chat ya. Tapi kalian harus pahami ya ini ya. Jadi kan yang dikirim itu kan berupa array ya. Jadi datanya langsung diambil di sini siswa ini. Jika data siswa itu nggak kosong, dia ke sini. Lakukan ulangan. Kenapa pakai for each? Karena for each itu untuk melakukan perulangan pada array, baik array ataupun list. List ya, siswa itu kan adalah array atau list. Nah, di sini di looping sebanyak arraynya, dan setiap looping itu kita aliaskan menjadi anak di sini. Makanya yang ditampilkan di sini adalah anak ya. Sini. Bahkan kalian buat. Sudah? Sudah bisa semua? Bisa? Sudah, Pak. Oke, untuk materi ini sudah belum saya share yang ini ya? Saya share dulu materi untuk yang hari ini. Baik, untuk materi terkait pertemuan hari ini terkait dengan Laravel sudah saya share di Leads. Nanti silakan yang masih tertinggal, silakan dicoba lakukan lagi, dikerjakan lagi sampai materi yang tadi saya sudah sampaikan hari ini. Jadi kalau misalnya kalau kalian masih ada waktu terkait untuk belajar framework website ini, silakan kalian ekspor lagi terkait materi Laravel ini. Jadi silakan kalian
cari sumber-sumber yang beragam yang di website, apapun itu, misalnya kelas online atau mungkin dari searching di Google, silakan kalian explore lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri untuk praktikum di sore ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Sudah selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.